Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan meneruskan pembahasan yang lalu. Ya, kita akan membahas tentang ukuran letak. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran letak untuk data berkelompok. Oke, nah ukuran letak adalah suatu ukuran yang didasarkan pada letak pada suatu distribusi data. Oke, nah di ukuran letak ini kita akan menentukan yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, dan yang ketiga adalah prosentil. Oke, kita mulai dulu dari kuartil. Nah, untuk menentukan nilai kuartil untuk data berkelompok, ya caranya yang pertama adalah kita tentukan dulu letak kuartilnya. Baru kemudian yang kedua adalah kita menentukan nilai kuartil. Oke, nah kuartil itu adalah suatu ukuran letak yang didasarkan pada pembagian 4 bagian yang sama besarnya. Jadi di kuartil ini adalah membagi 4 bagian yang sama besarnya. Oleh karena itu, di kuartil ini hanya ada 3 kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Oke, nah untuk menentukan nilai kuartil, kita terlebih dahulu harus menentukan letak kuartil. Nah, kuartil pertama, ya letaknya adalah 1 dikali dengan N dibagi dengan 4. Letak kuartil kedua, 2 dikali dengan N dibagi dengan 4. Letak kuartil ketiga, 3 dikali dengan N dibagi dengan 4. Untuk selanjutnya adalah kita menentukan nilai kuartil. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, rumusnya adalah L0 ya, ditambah dengan 1 dikali dengan N dibagi dengan 4 dikurangi dengan F dibagi dengan FK1 dikali dengan I. Ini adalah untuk menentukan nilai kuartil pertama. Kemudian untuk menentukan nilai kuartil kedua, L0 ditambah dengan 2 dikali dengan N dibagi dengan 4 dikurangi dengan F dibagi dengan FK2 dikali dengan I. Nah, untuk menentukan nilai kuartil ketiga, L0 ditambah dengan 3 dikali dengan N dibagi dengan 4 dikurangi dengan F dibagi dengan FK3 dikali dengan I. Nah, L0 itu adalah tepi bawah, kemudian N ini adalah banyaknya data yang diobservasi, F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, I ini adalah interval, sedangkan FK1 ini adalah frekuensi kuartil pertama, FK2 ini adalah frekuensi kuartil kedua, dan FK3 ini adalah frekuensi kuartil ketiga. Nah, untuk contohnya, ya, kita akan contohkan, misalkan di sini ada 87 keluarga penyewa rumah tahun 2014. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai kuartil pertama, nilai kuartil kedua, dan nilai kuartil ketiga. Oke, kita akan menentukan dulu nilai kuartil pertama. Nah, untuk menentukan nilai kuartil pertama, maka kita tentukan letak kuartil pertama. Nah, letak kuartil pertama, 1 dikali dengan N dibagi dengan 4. Ya, 1 dikali dengan N dibagi dengan 4. N itu adalah banyaknya data yang kita observasi. Ya, sehingga 1 dikali dengan 87 dibagi 4 hasilnya adalah 21,75. Oke. Nah, kemudian setelah kita menentukan letak kuartil pertama 21,75, nah letaknya di mana? Apakah di kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, atau kelas terakhir? Nah, untuk menentukannya, maka kita memerlukan bantuan frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya adalah kita masukkan di kelas pertama adalah angka yang kelas frekuensi pertama, 9. Kemudian di kelas kedua, kita jumlahkan dengan frekuensi kedua, 9 ditambah dengan 11, 20. 20 ditambah 14, 34. 34 ditambah 20, 54. 54 ditambah dengan 15, 69, dan 69 ditambah dengan 18, 87. Nah, setelah itu kita menentukan letaknya. Oke, nah syaratnya adalah kita tidak boleh kurang tetapi boleh lebih. Oke, nah kelas pertama frekuensinya adalah 9. Frekuensi kumulatifnya adalah 9. Nah, ini tidak boleh karena masih kurang. Yang diminta adalah 21,75. Kelas kedua juga tidak boleh karena masih kurang. Ya, yang diminta adalah 21,75. Nah, kelas ketiga boleh. Nah, ini boleh lebih. Berarti lebih yang pertama adalah di kelas ketiga. Sehingga letak kuartil pertama itu ada di kelas ketiga. Nah, setelah kita menentukan letak kuartil pertama, maka kita menentukan nilai kuartil pertama.
Nah, untuk menentukan nilai kuartil pertama, ya kita masukkan rumusnya adalah R0 ditambah dengan 1 dikali dengan N dibagi dengan 4 dikurangi dengan F dibagi dengan FK1 dikali dengan I. Oke, kuartil pertama, ya tepi bawahnya, ingat tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Sehingga sini ada 79,5. Oke, 1 dikali dengan N dibagi 4 tadi sudah dapat 21,75. Oke, kemudian F ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Karena sebelum kelas kuartil, ya ini frekuensi kumulatifnya 34, ini kuartil pertama letaknya di sini. Nah, sebelum kelas kuartil berarti di 20. Sehingga dikurangi dengan 20 dibagi dengan frekuensi kuartil pertama. Frekuensi kuartil pertama adalah 14. Kemudian dikali dengan interval. Nah, interval ini adalah batas atas dikurangi dengan batas bawah ditambah dengan 1. Oke, sehingga hasilnya adalah 20. Sehingga setelah kita hitung, ya, hasilnya adalah 82. Nah, ini cara untuk menentukan nilai kuartil pertama. Kemudian kita lanjutkan, kita tentukan nilai kuartil kedua. Langkahnya sama, yaitu kita tentukan letaknya terlebih dahulu. 2 dikali dengan N dibagi dengan 4. Letak kuartil kedua 43,5. Nah, 43,5 dia yang lebihnya ada di kelas keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Sebelumnya tidak boleh karena masih kurang dari 43,5. Sehingga letak kuartil kedua dia berada di kelas keempat. Oke, sehingga nilainya sekarang kita akan menentukan nilai kuartil kedua. Rumusnya adalah R0 ditambah dengan 2 dikali dengan N dibagi dengan 4 dikurangi dengan F dibagi dengan FK2 dikali dengan I. Sehingga kuartil kedua, ya, tepi bawahnya adalah 99,5, 100 dikurangi dengan 0,5, 99,5, ditambah dengan 43,5, tadi kita sudah hitung 43,5, ya 2 dikali dengan N dibagi 4, 43,5, dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil berarti 34, dibagi dengan frekuensi kuartil kedua 20 dikali dengan intervalnya adalah 20. Sehingga nilai kuartil keduanya adalah 109. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah kuartil ketiga. Nah, kita tentukan letak kuartil ketiganya. 3 dikali dengan N dibagi 4, 3 dikali dengan 87, oke, dibagi dengan 4 hasilnya adalah 65,25. Oke, kita berada di kelas ke-5. Ya, karena frekuensi kumulatifnya adalah lebih dari yang diharapkan yaitu 65,25. Oke, sehingga menentukan nilai kuartilnya, nilai kuartil ketiga R0 ditambah dengan 3 dikali dengan N dibagi 4 dikurangi dengan F dibagi dengan FK3 dikali dengan I. Kita masukkan, ya, frekuensi kuartil ketiga. Oke, hasilnya adalah 134,5. Oke, nah ini adalah kuartil ketiga. Nah, kemudian kita lanjutkan. Oke, desil. Ya, sekarang kita menuju ke desil. Nah, desil adalah suatu ukuran letak yang membagi 10 bagian yang sama besarnya. Distribusi datanya kita bagi 10 bagian yang sama besarnya. Sama seperti kuartil tadi, ya, untuk menentukannya adalah kita harus menentukan letaknya terlebih dahulu baru menentukan nilainya. Oke. Perbedaannya hanyalah kalau kuartil tadi dibagi dengan 4, sedangkan desil dibagi dengan 10. Oke, nah ini untuk menentukan letak desil pertama, 1 dikali dengan N dibagi dengan 10, desil kelima, 5 dikali dengan N dibagi dengan 10, dan desil ke-9, 9 dikali dengan N dibagi dengan 10. Untuk menentukan nilainya juga sama, ya. Tetapi perbedaannya adalah dibagi dengan 10. Oke. Desil pertama L0 ditambah dengan 1 dikali dengan N dibagi 10 dikurangi dengan F dibagi I dengan F di 1 dikali dengan I. Desil kelima L0 ditambah dengan 5 dikali dengan N dibagi dengan 10 dikurangi dengan F dibagi dengan F di 5 dikali dengan I. Desil ke-9 L0 ditambah dengan 9 dikali dengan N dibagi dengan 10 dikurangi dengan F dibagi dengan F di 9 dikali dengan I. Oke, nah untuk menentukannya, ya, kita cari saja desil ke-9. Misalkan kita cari desil ke-9 contohnya. Oke, nah untuk menentukan desil ke-9 berarti kita tentukan letak desil ke-9. 9 dikali dengan N dibagi dengan 10. Ya, 9 dikali dengan 87 dibagi 10 hasilnya 78,3. Oke, nah sehingga menentukan nilai desil ke-9, ya,
L0 ditambah dengan 9 dikali dengan N dibagi dengan 10 dikurangi dengan F dibagi dengan F D9 dikali dengan I, ya 139,5 dia berada di kelas yang terakhir, ya kelas ke-6. Oke, sehingga 139,5 ditambah dengan 78,3 dikurangi dengan 69 frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, ya. Oke, sebelum kelas desil. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan 18, ya. Frekuensi kelas desil dikali dengan interval 20. Sehingga nilai desil ke-9-nya adalah 149,83. Oke, yang terakhir adalah prosentil. Nah, sama ya, di prosentil ini ya hanya perbedaannya dengan kuartil dan desil tadi. Nah, di prosentil ini dibagi dengan 100. Oke, sehingga letak prosentil pertama 1 dikali dengan N dibagi 100, prosentil ke-50 50 dikali dengan N dibagi 100, dan prosentil ke-99 99 dikali dengan N dibagi dengan 100. Nah, untuk menentukan nilainya juga sama, hanya perbedaannya dibagi dengan 100 di sini. Ya, rumusnya sama. Oke, nah contoh, ya kita disuruh untuk menentukan prosentil ke-50. Nah, untuk menentukan prosentil ke-50, ya kita tentukan dulu letaknya. 50 dikali dengan N dibagi dengan 100. Ya, jadi 50 dikali dengan 87 dibagi 100, hasilnya 43,5. Nah, ini berarti dia berada di kelas keempat. Kenapa? Karena yang lebih dari yang diharapkan adalah berada di kelas keempat. Oke, sehingga nilai prosentil ke-50 ya hasilnya kita masukkan, hasilnya adalah 109. Nah, ini cara untuk mencari ukuran letak untuk data berkelompok. Ya, terima kasih.